Shalom, puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah doa. Dan sebelum kita memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kejadian di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami sadar Tuhan, kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, kami ada hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, kami mau bersyukur, syukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini percaya bahwa hari ini kita bisa mengikuti ibadah doa walaupun kita terpisah, kita mengikuti secara online, tapi kita yakin saat 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Saat ini Tuhan hadir. Ia mau menjamah setiap kita. Ia mau menjamah setiap kita. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu.
anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ah Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Kami ada hari ini, itu semua karena Engkau, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Kau yang baik dalam hidup kami. Oh, terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Tuhanku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh Engkaulah Tuhan yang satu-satunya kami andalkan Tuhan. Hanya pada-Mu kami percaya, hanya pada-Mu Tuhan kami memberikan seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kasih Bapa. Pada kesempatan malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kesetiaan-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Kau telah menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami.
Bersyukur memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan, Bapa yang setia mengasihi kami, Bapa yang selalu ada di saat kami membutuhkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan, nyata sempurna atas kami. Meskipun Tuhan dunia bergelora Tuhan dengan berbagai banyak persoalan Tuhan yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, orang yang datang berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau akan berkenan menolongnya, Engkau akan selalu ada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sederhana ini, pakai menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami yang subur. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Haleluya. Tema khotbah saya pada malam hari ini ialah cara Allah memberkati umatnya. Cara Allah memberkati umatnya. Jadi berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, sejatinya Allah selalu memelihara umatnya. Bahkan semua manusia ya, Tuhan pelihara tanpa terkecuali. Orang-orang yang tidak percaya kepadanya pun Tuhan pelihara. Ya, apa buktinya? Ya, Alkitab katakan bahwa Tuhan menerbitkan matahari untuk orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan untuk orang jahat dan juga orang baik. Jadi semuanya sebetulnya Tuhan pelihara. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ya, kenyataannya ya, banyak orang atau beberapa orang merasa tidak terpelihara hidupnya, tidak mengalami berkat Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan pun seperti itu. Banyak yang merasa dirinya tidak diberkati Tuhan. Ya, susah hidup, ya, mengalami kesulitan ekonomi, ya, kemiskinan yang terjadi, semua itu tentu bukan karena Tuhan. Ya, kesusahan, kemiskinan, penderitaan yang seperti itu bukanlah yang Tuhan rencanakan. Bukan kehendak Tuhan terjadi atas manusia, apalagi umatnya, orang percaya. Itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mengalami keberkatan atau tidak, ya, itu adalah pilihan kita manusia. Nah, hari ini kita mau belajar tentang cara Allah memberkati umatnya. Ya, sebab beberapa orang tidak paham bagaimana Tuhan memberkatinya, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Tidak mengerti, tidak paham. Ya. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Bagaimana cara Allah memberkati umatnya? Yang pertama, lewat apa yang kita miliki. Ya, lewat apa yang kita miliki. Ya. Tentu karena Tuhan sudah beri. Ya, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Ya. Apa yang kita miliki? Talenta, potensi, bakat, keahlian barangkali ya. Semua itu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bekali, Tuhan berikan modal bagi kita Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Ya. Luar biasa kita ya, diberikan modal. Matius 25 ya, dalam Matius 25 ayat 14 itu tentang perumpamaan talenta ya. Perumpamaan tentang talenta ya. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu kisah ini ya. Ada yang mendapatkan
5 talenta ya. Saya bacakan secepat saja. Matius 25 ayat 14, saya tidak akan bacakan semuanya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, ini perumpamaan tentang talenta. Bagaimana Allah telah memberikan talenta kepada setiap kita. Ada yang 5, ada yang 2, ada juga yang 1. Tergantung bagaimana kita. Apakah kita mengolahnya atau kita seperti hamba yang kedapatan 1 talenta tadi, menyimpannya, menguburnya. Tergantung kepada kita. Jadi bagaimana cara Allah memberkati umatnya? Lewat apa yang kita miliki. Apa yang saudara miliki saat-saat ini? Mungkin itu talenta ya, talenta bermain musik ya. Saudara bisa bermain musik, gunakan itu saudara. Mungkin saudara bisa adakan les di rumah atau apapun. Itu bisa menghasilkan berkat. Atau saudara mungkin punya suara bagus, bisa ikut audisi ya, ajang pencarian bakat. Seperti Indonesian Idol begitu ya. Barangkali saudara beruntung bisa menang. Ya. Sebab beberapa anak Tuhan sudah menang ya. Seperti Judika begitu ya. Joy Tobing dan lain-lain. Itu anak-anak Tuhan. Ya. Berkarya lewat apa yang dimiliki. Dan itu menghasilkan berkat. Ya. Setiap kita pasti Tuhan berikan talenta. Tuhan berikan modal. Apa yang kita miliki. Mungkin di masa pandemi ini ya ibu-ibu punya kesibukan ya. Memasak misalnya ya, karena banyak di rumah ya, memasak. Seperti istri saya ya, wah dia suka membuat kue begitu ya. Ya kadang-kadang ada juga yang pesan. Dan itu menghasilkan Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu yang bisa membuat kue, coba praktekkan di rumah ya. Jangan malu untuk memasarkannya, menjualnya. Zaman sekarang apalagi sudah canggih ya. Ibu-ibu bisa upload di media sosial begitu ya. Tawarkan. Jangan malu, jangan gengsi. Ya. Jadi cara Allah memberkati umatnya yang pertama adalah lewat apa yang kita miliki. Ya. Potensi, ya keahlian ini bisa dilatih. Seperti tadi, ibu-ibu ya banyak waktu di rumah dia memasak, dia buat kue begitu ya. Yang tadinya mungkin nggak terlalu bisa ya. Tapi karena banyak waktu dan zaman sekarang sudah canggih ya, banyak media digunakan untuk belajar, itu bisa dilatih di situ ya. Buka YouTube misalnya, mau buat apa? Mau buat martabak misalnya. Buka YouTube. Itu nanti muncul di situ banyak tutorial memasak, membuat martabak. Oh banyak di situ. Ya. Tinggal dipraktekkan aja, dilatih. Ya, keahlian juga perlu dilatih. Ya. Ya, seperti pemain bola juga itu kan. Itu dilatih. Memang ada bakat-bakat yang sudah Tuhan berikan dari lahir, ya. Seperti pemain bola Lionel Messi ya, itu bakat alami, ya. Perbandingannya dengan Cristiano Ronaldo. Dia berlatih keras, tapi sama kedua-duanya jadi hebat. Seperti itu ya. Tapi Tuhan pakai itu semua. Ya. Bakat, potensi, talenta. Tuhan pakai itu semua untuk memberkati kita. Untuk memelihara kehidupan kita. Jadi kalau ada yang merasa kesulitan hari-hari ini. Pergumulan yang berat. Ya, tekanan karena ekonomi yang sulit. Ya semua terdampak oleh karena pandemi ini ya.
Bukan hanya kalangan atas, menengah ke atas ya. Semua terdampak ya. Tapi kalau kita gunakan talenta kita, potensi kita ya, bakat kita kembangkan, Tuhan pakai itu semua untuk memberkati kita. Amin. Pakai itu semua. Yang penting adalah kita mau belajar. Ya, mungkin tadinya nggak terlalu pintar ya, seperti tadi memasak begitu ya, membuat kue tidak terlalu pintar. Tapi kalau terus itu dilatih, lama-lama itu bisa. Ya. Ada satu jemaat kita ya, seorang ibu yang sudah single parent begitu ya. Sebelum suaminya dipanggil Tuhan, memang dia sudah rajin membuat kue, masak. Ya. Sampai akhirnya memang ibu ini ahli ya, pintar memasaknya, membuat kuenya. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan terjadi ya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi menimpanya. Suaminya dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah kehidupan langsung drop? Apakah hancur? No. Ternyata Tuhan persiapkan Bapak Ibu. Ya, lewat hobi ya, kesukaannya tadi memasak itu, itulah yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupannya. Sampai hari ini. Hidupnya terberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, ketika kita mengalami kesulitan saat-saat ini, jangan kita hanya mengeluh. Di rumah tidak berbuat apa-apa. Mungkin alasannya rohani. Ya, saya di rumah berdoa, Pak. Kami di rumah ibadah, Pak, tapi tidak melakukan apa-apa. Dengar baik-baik, kalau itu yang hanya itu yang kamu lakukan, hanya itu yang saudara lakukan, saudara tidak akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau saudara melakukan bagianmu, yaitu mengembangkan potensi, talenta, bakat yang dimiliki, maka Tuhan pasti memelihara kehidupanmu. Amin. Itu yang pertama, ya. Lewat apa yang kita miliki, Tuhan akan memberkati. Yang kedua, bagaimana cara Allah memberkati umatnya? Ya, secara khusus di masa-masa sulit sekarang ini, rajin bekerja. Yang kedua ya, tekun bekerja. Amsal pasal yang ke-10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Wow. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Bukan hanya kecukupan, tetapi kaya lebih daripada cukup. Sudah pasti Bapak Ibu. Orang yang rajin sudah pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya belum pernah mendengar orang yang rajin bekerja, cakap bekerja, ya, kehidupannya susah, ya, miskin begitu ya, menderita karena ekonomi. Tidak pernah saya dengar. Tapi saya sering mendengar orang yang kesulitan ekonomi, ya, karena dia malas bekerja. Ya, tadi dikatakan tangan yang lamban membuat miskin. Ini Alkitab sendiri yang berkata, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itu mari kita tekun bekerja. Ya. Pekerjaan apapun itu mari tekuni. Pekerjaan apapun jika itu ditekuni, maka saya percaya itu akan menghasilkan berkat. Ya. Pasti itu. Apapun pekerjaannya ya. Mungkin itu pekerjaan-pekerjaan yang sederhana di pemandangan orang. Tapi kalau itu ditekuni sambil dia mengelola keuangan dengan bijak, saya percaya Tuhan pasti memberkati dan hidupnya pasti terpelihara. Sebelum saya khotbah ini tadi saya baca ya kisah-kisah inspiratif ya. Salah satunya pengusaha yang pernah ada di bangsa ini ya, almarhum Bob Sadino ya. Saya baca tadi kisahnya tuh. Ternyata dia pernah menjadi seorang buruh bangunan Bapak Ibu. Pekerja keras.
buruh bangunan atau kuli bangunan. Mungkin di pemandangan orang pekerjaan ini sangat remeh, pekerjaan ini hina. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat kemudian dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, Bapak Ibu, Saudara Tuhan kasih. Ya. Melakukan usaha yang lain dan akhirnya terberkati. Ya. Maka orang percaya seharusnya seperti itu. Jangan pernah memandang hina sebuah pekerjaan, ya, apapun itu. Kalau itu ditekuni, terus ditekuni sambil berdoa, sambil tetap percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati itu. Ya. Bagian kita adalah bekerja, Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih. Dan bagian Tuhan tentu memberkati. Kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu memberkati, mencukupkan kebutuhan kita, memelihara kehidupan kita. Orang yang rajin bekerja tidak akan pernah mengalami kesulitan yang sangat berat mengenai keuangannya. Ya. Pasti ada saja berkat Tuhan. Ya. Mungkin saudara sudah mencoba, ya, bekerja, mengusahakan sesuatu, tapi hasilnya belum kelihatan, hasilnya belum maksimal. Tapi terus lakukan, gak apa-apa. Tekun terus lakukan. Sebab itu adalah bisa jadi itu adalah ujian, menguji kita. Apakah kita menyerah begitu saja ketika hasilnya mungkin sedikit yang didapat, atau belum maksimal? Karena itu jangan menyerah, terus kerjakan apa yang saat ini yang bisa kita kerjakan. Di masa pandemi sekarang ini memang banyak orang menjadi tidak punya pekerjaan, ya. Menganggur, di PHK, pengurangan, ya, tenaga kerja, ya. Karena memang banyak perusahaan-perusahaan sedang kesulitan. Karena itu apa yang bisa dikerjakan saat-saat ini, kerjakan. Tekuni itu. Orang yang tekun, orang yang ulet, pasti ada hasilnya. Orang bilang hasilnya tidak akan mengkhianati katanya. Ya. Ada 3 hal yang membuat orang mengalami kesulitan ekonomi, ya, atau hidupnya, ya, sangat miskin begitu, ya. Yang pertama karena malas itu tadi, ya. Yang kedua karena gengsi. Banyak orang Bapak Ibu gengsi, ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di pemandangan orang sepertinya tidak terpandang begitu, ya, gengsi. Ini saya banyak temukan. Ya. Saya punya tetangga, ya, waktu di Petamburan ini, ya. 2 orang laki-laki sudah lulus SMA. Bayangkan sudah 2 tahun lebih menganggur. Di rumah saja, tiap hari di rumah. Laki-laki. Dia menunggu pekerjaan yang diinginkannya. Nah ternyata kenapa orang tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami pemeliharaan Tuhan? Salah satunya adalah karena banyaknya keinginannya. Ya, ingin bekerja tapi ingin sesuai keinginannya. Bekerja yang sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak tercapai ya sudah, nggak bekerja. Lebih baik nganggur katanya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, merasa malu, merasa gengsi. Ya, banyak seperti itu. Makanya ada enggak sarjana yang pengangguran? Oh banyak. Sarjana banyak pengangguran. S1 mungkin S2 apalagi. Gengsinya lebih tinggi. Sudah S2 gitu kan. Inginnya dapat pekerjaan sebagai apa minimal manajer begitu, ya. Ketika itu tidak tercapai, maka pilihan baginya sudah di rumah saja. Kalau ada anak-anak Tuhan seperti itu bertobat hari ini, ya. Jangan seperti itu. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan saat ini. Buang segala rasa malu, gengsi. Ya. Orang gengsi sama dengan orang yang sombong.
Ya, itu sama itu. Firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Malas, gengsi ya. Ini harus dibuang. Yang ketiga ini kenapa orang bisa mengalami kemiskinan ya, tidak mengalami pemeliharaan Tuhan, tidak mengelola keuangannya dengan baik. Bergaya hidup boros begitu ya, lebih besar pasak daripada tiang ya. Nah itu dia. Jadi orang yang tekun bekerja tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal keuangannya. Pasti ada saja cara Tuhan untuk memberkatinya. Karena Tuhan pasti melihat setiap orang yang bekerja dengan tekun, Tuhan pasti berkati. Tuhan limpahkan berkatnya. Itu yang kedua tadi ya, rajin bekerja atau tekun bekerja. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara Allah memberkati umatnya? Peka dengan petunjuk atau tuntunan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-23 ini ayat yang sudah sering kita baca. Ya, beberapa minggu yang lalu pun ini sudah dikhotbahkan, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ya. Ia menuntun ke jalan yang benar, ya, membaringkan aku di rumput yang hijau. Peka dengan petunjuk dan tuntunan Tuhan. Artinya apa? Kita memberikan hidup kita ini kepada tuntunan Tuhan. Tuhan pasti akan menuntunnya. Jadi orang-orang yang tidak mengalami keberkatan, orang-orang yang tidak mengalami pemeliharaan Tuhan adalah karena tidak membiarkan dirinya dituntun oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan. Sang Gembala Agung kita. Dia berjalan sendiri. Berjalan sesuka hatinya. Hidup sesuka hatinya. Nah orang-orang yang seperti ini sulit mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena itu mari kita menjadi domba yang baik. Peka dengan petunjuk atau tuntunan Tuhan. Setiap kita pasti akan Tuhan tuntun. Karena dia Bapa kita, dia adalah Gembala Agung kita. Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa sulit sekarang ini. Peka dengan petunjuk dan tuntunan Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana cara Allah memberkati kita. Pasti ada saja cara Tuhan untuk memberkati kita. Karena itu miliki kepekaan ini. Bagaimana kita bisa peka. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bangun mesbah dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan. Itu adalah tuntunan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bersedia dituntun oleh Tuhan, ya, Tuhan beri hikmat, lalu kita kerjakan, maka itu pasti kita meraih berkat-berkat Tuhan. Ada 3 hal. Tadi bagaimana cara Allah memberkati umatnya. Yang pertama lewat apa yang kita miliki ya. Talenta, potensi, bakat, keahlian yang terus dilatih, dikembangkan. Yang kedua lewat rajin bekerja ya. Tekun bekerja. Jangan malas ya. Jangan gengsi melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga peka dengan petunjuk atau tuntunan Tuhan. Saya akhiri ya dengan kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Rumah saya di Cibinong ya, jauh. Saya full time di gereja ya, Petamburan ya. Jadi jarak yang sangat jauh ini saya bergumul kepada Tuhan. Ya, karena setiap hari ya saya naik kendaraan sepeda motor, itu isi bensin setiap hari. Ya,
isi bensin setiap hari. Lalu saya hitung-hitung transportnya, ya lumayan juga ya. Lalu bagaimana? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta tuntunan Tuhan. Saya minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya tercukupi. Dan Tuhan berikan petunjuk. Ya. Karena saya sudah bawa dalam doa. Ya. Tuhan katakan apa? Apa yang kamu miliki? Saya katakan saya setiap hari naik motor Tuhan. Lalu apa? Coba perhatikan di jalan-jalan. Saya lihat jalan-jalan. Banyak yang berjaket hijau. Berhelm hijau. Oh itu maksudnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya daftar ojol Bapak Ibu ya. Awal-awal memang saya malu. Sebetulnya saya malu. Karena saya tipe orang yang pemalu sebetulnya ya. Tapi seperti firman Tuhan tadi katakan, kita tidak boleh gengsi, tidak boleh malas, ya. Dan saya katakan akhirnya iya, saya daftar, ya. Dari tahun 2019 ya, itu menjadi pekerjaan sampingan saya. Ya. Jadi saat berangkat dari Cibinong pagi-pagi, ada saja dapat, ya, dapat orderan begitu ya. Yang ke arah-arah Petamburan. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Pernah dapat 4 juga kan lumayan Bapak Ibu. Ya. Sore pulang kerja pun seperti itu saat saya pulang. Ada saja dapat mengarah ke rumah. Ternyata Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih seperti yang tadi poin yang pertama. Apa yang kita miliki. Tuhan pakai itu untuk memberkati kita. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Yang penting jangan kita malas, jangan gengsi. Ya. Jadi lumayan juga Bapak Ibu Saudara ya, sampingan seperti itu. Ya bensin tercukupi, ya ada sedikit bisa buat beli susu anak begitu ya, pampers anak. Puji Tuhan, nambah-nambah uang belanja juga. Saya pikir terima kasih Tuhan. Mungkin orang menganggap wah itu pekerjaan yang ya hina begitu ya. Tapi saya tidak memandang yang seperti itu. Saya percaya kalau itu dari Tuhan, Tuhan berkati. Ya. Jadi ada 3 hal tadi Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Cara alam berkati umatnya. Apa yang kita miliki. Ya kemampuan kita, talenta kita. Kerjakan itu, lakukan. Tuhan pasti memberkati. Ya. Rajin bekerja, jangan malas di rumah. Ya tidur-tidur terus. Rajin bekerja, tekun bekerja. Yang ketiga tadi peka dengan petunjuk tuntunan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Menaikkan pujian sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, percaya Kau besertaku. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang
datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita datang padanya. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Allah yang setia, Kaulah Gembala agung kami, Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan kami, Allah yang memberkati umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kamu nuntun kami ke air, Kamu nuntun kami ke padang yang hijau. Terima kasih ya Bapa. Kau tak membiarkan kami kesulitan ya Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setia-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Jika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih, kau sedang merasakan kesulitan demi kesulitan oleh karena ekonomi yang berat. Mungkin kau ada yang di PHK. Mungkin saat ini tokomu kurang laris. Kau sudah bekerja, kau sudah berusaha, namun hasilnya mungkin belum maksimal. Dengar baik-baik bahwa Tuhan melihat usahamu. Segala usaha yang dilakukan dengan tekun, Tuhan pasti memberkatinya. Teruslah tekun bekerja. Percayalah kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup memberkatimu. Asalkan kau melakukan bagianmu. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu bekerja, maka Allah dia akan memberkati kita. Dia melakukan bagiannya, memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat umat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Mari ya Tuhan, tolong mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan ya Bapa. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berikan hikmat, berikan petunjuk-Mu Tuhan, tuntunan-Mu atas umat-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh bekerja Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, berkatilah usaha pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, supaya tekun Tuhan bekerja di masa-masa sulit ini Tuhan. Karena dengan cara itulah Tuhan, Kau akan memelihara umat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus menjelaskan yang lebih jauh kepada setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Aku percaya berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita menaikkan sebuah pujian. Sungguh Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan di dalam persoalan hidup kami. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saya serahkan hambanya yang memimpin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu, sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita, saya ingin membacakan satu ayat dari Efesus 6 ayat 18. Begini firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengar permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Membawa setiap keluarga-keluarga dari jemaatmu di GBI Petamburan. Meskipun saat ini adalah masa-masa sulit bagi kami semua Tuhan. Tapi kami terlalu yakin bahwa tangan Tuhan tetap turun menolong kami semua, keluarga-keluarga di jemaat GBI Petamburan. Hubungan kami semakin kuat, semakin kokoh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ada Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga keluarga kami menjadi tetap kuat, kokoh di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan keluarga-keluarga jemaat-Mu di GBI Petamburan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan kami semua ya Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan tahu, dan Tuhan kasih jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan menolong setiap keluarga-keluarga di GBI Petamburan. Kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga-keluarga di GBI Petamburan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi satu pergumulan di dalam keluarga ya Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan. Tuhan berkati keluarga-keluarga di GBI Petamburan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat Tuhan, buatlah itu menjadi berhasil. Sehingga mereka bisa memenuhi
semua kebutuhan untuk keluarganya, dan lewat itu Tuhan memberkati keluarga-keluarga di GB Petamburan ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya yang akan diadakan online Tuhan pada minggu ini ya Tuhan, dan juga ibadah-ibadah kategorial, ibadah wanita, ibadah youth, teens, DMBI dan semua Tuhan, glamor, ibadah kategorial yang diadakan lewat Zoom Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada di tengah-tengah setiap ibadah kami. Meskipun itu Tuhan lewat Zoom, tapi kami percaya kuasa Tuhan mampu untuk memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap sinyal, setiap alat teknologi yang digunakan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan urapi, sehingga juga kami yang mendengarkan, kami yang beribadah, kami semua bersama-sama boleh diberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini juga kami berdoa dan teringat kepada jemaat-Mu yang sedang sakit COVID Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi Tuhan kami membawanya di hadapan Engkau. Tuhan turut campur tangan, Tuhan jamah mereka Tuhan satu persatu. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah bilur-Mu Tuhan, dengan bilur-Mu Tuhan sembuhkan mereka. Segala virus-virus apapun yang ada di dalam tubuh mereka, dalam nama Yesus menjadi sembuh. Mereka boleh menjadi sehat dan menjadi pulih seperti sedia kala Tuhan. Tuhan memakai setiap obat-obatan, setiap apapun juga ya Tuhan, dokter, obatan yang diminum itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Tuhan sendiri yang menaikkan imunitas di dalam tubuh mereka Tuhan, antibodi yang cukup Tuhan, sehingga bisa melawan virus-virus yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan Yesus, kasihanilah setiap jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Tiliklah mereka dan lihatlah mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Bilur-Mu berkuasa untuk menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit. Oleh sebab itu kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib yang sanggup untuk menyembuhkan apapun penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Kami yakin Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa di surga, kembali kami memandang Engkau Tuhan, sumber segala pertolongan bagi kami Bapa. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami akan memperoleh yang terbaik ya Tuhan. Karena itu Bapa, saat ini kami membawa ekonomi bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, bangsa kami boleh kembali kuat ya Tuhan secara ekonomi. Biarlah ya Tuhan di saat-saat kesulitan ini bangsa kami mampu bertahan ya Bapa. Di tengah-tengah terpuruknya ekonomi global ya Tuhan yang saat ini melanda seluruh dunia. Hanya dengan belas kasihan dan kemurahan-Mu saja Bapa, kami letakkan seluruh pengharapan atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah oleh kemurahan-Mu bangsa ini boleh dibangkitkan kembali.
baik kesehatan bangsa ini maupun ekonomi bangsa ini ya Tuhan. Biar oleh kemurahan-Mu Bapa, maka jalan-jalan yang baru terbuka ya Bapa, untuk mengatasi pandemi yang ada ya Tuhan. Karena itulah ya Bapa, oleh kuasa-Mu ya Tuhan kami serahkan bangsa ini ya Tuhan, agar memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa ekonomi yang sulit ini ya Tuhan, kami percaya hanya dengan kuasa-Mu Bapa, bangsa ini boleh kembali mengalami pemulihan ya Tuhan. Sehingga kebutuhan akan bangsa kami untuk kembali ya Tuhan, melakukan ekonomi yang baik ya Tuhan. Biar kiranya atas pimpinan-Mu semuanya dapat terjadi ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami terus berdoa untuk kesembuhan bagi bangsa kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, sebangsa dan setanah air ini yang tengah terlanda atau terpapar oleh karena COVID-19 ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memakai para medis, biar kiranya lewat mereka ya Tuhan, maka kesembuhan terjadi ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, oleh tangan-tangan mereka ya Bapa, mereka yang saat ini sedang sakit dan dirawat ya Bapa, mereka memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, yang terbaik itu datangnya hanya dari Tuhan. Sehingga ya Bapa, para tenaga medis ini Tuhan bisa melayani lebih maksimal ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan ya Tuhan, khususnya untuk rumah sakit yang sedang melayani orang-orang sakit di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan fasilitas kesehatan yang ada ya Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan, untuk memakai rumah sakit yang ada ya Tuhan, untuk menjadi sarana menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini Bapa, kami semakin yakin bahwa di dalam tangan-Mu ya Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi bangsa ini. Ada kekuatan baru bagi rumah sakit yang hari-hari ini melayani orang-orang sakit dengan segala keterbatasan yang ada ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami pertaruhkan nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami ya Tuhan, menjadi penolong bagi kami ya Bapa, yang juga akan menolong bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami, dan Engkau pun yang akan menjawab doa kami. Bahkan Engkau mengabulkan setiap permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita, dan sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah doa malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah yang akan mendengarnya dan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Hari lepas hari kami percaya Tuhanlah yang akan terus membimbing hidup kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mengakhiri ibadah doa ini sambil tetap mengucap syukur kepada-Mu atas jawaban doa
yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sampai minggu yang akan datang, jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan atau menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tambah 1, menerima vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati.